Kinerja yang kedua adalah kinerja termal pada bangunan. Kita lihat sama-sama. Apakah kinerja termal itu? Kinerja termal merupakan kondisi termal yang nyaman sesuai dengan preferensi seseorang atas temperatur udara, kelembapan udara, kecepatan gerak udara, dan radiasi. Nah, di sini ada preferensi individu, namun juga kita harus sesuaikan dengan lokasi bangunan, karena kita tahu bahwa kalau kita bicara soal temperatur, kelembapan, kecepatan, dan radiasi itu disesuaikan dengan lokasi di mana lintangnya, ya, kemudian kondisi geografis suatu wilayah gitu, karena berbeda antara merancang bangunan di misalnya stadion, kita merancang stadion di daerah gurun pasir dengan di negara kita misalnya di Indonesia di pegunungan misalnya, tentu akan berbeda gitu ya, atau dataran rendah gitu, itu berbeda gitu. Nah, jadi disesuaikan antara preferensi individu dan penting sekali untuk memiliki data lokasi bangunannya. Karena nanti kita akan melakukan penyesuaian, tidak sama penyesuaiannya antara penyesuaian termal di bangunan stadion di daerah gurun pasir dengan daerah pegunungan. Ya, itu penyesuaian temperaturnya pasti lain. Dan mungkin yang di gurun pasir itu lebih besar penyesuaian tenaganya, penyesuaian termalnya, karena membutuhkan energi untuk menurunkan temperatur udara dalamnya misalnya, atau terpaan termal dari matahari ke dalam bangunan itu menurunkan temperaturnya kan harus lebih banyak daripada yang ada di pegunungan misalnya di Indonesia gitu. Nah, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah temperatur udara, kemudian yang kedua kelembapan udara, kemudian kecepatan gerak udara, dan radiasi. Sebetulnya kinerja termal ini lebih menekankan pada kenyamanan termal ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan pembelajaran tentang kenyamanan termal, tentunya hal ini lebih mudah. Selanjutnya adalah bagaimana menciptakan keberhasilan kinerja termal pada bangunan bentang lebar. Nah, konsep yang sama juga seperti yang di ranah kinerja spasial. Kita ketahui dulu komponen termal apa saja yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah temperatur udaranya. Kemudian data situasi. Nah, ini adalah bisa data faktual lingkungan dan proyeksi dengan permodelan. Kenapa harus dilakukan proyeksi misalnya? Jadi terutama seperti saat ini ya, ada global warming begitu, yang mana itu nyata. Nah, kita harus memprediksi bangunan ini akan ada berapa tahun, dan di beberapa tahun ke depan itu, misalnya 50 tahun ke depan itu, apakah kondisi termalnya sama gitu. Nah, itu kita proyeksikan gitu. Atau bisa juga memproyeksikannya tidak berdasarkan data histori dari termal yang terjadi pada lingkungan tersebut dari 10 tahun terakhir misalnya. Dan dari situlah kita bisa membuat proyeksi. Kemudian kita mencari tahu standar kenyamanannya ya, dari limits of acceptability itu tadi gitu. Nah, ketika kita tahu bahwa ada data situasi lingkungan yang seperti ini, kemudian ada standar kenyamanan tertentu, maka kita kan harus membuat penyesuaian. Nah, penyesuaian di antara keduanya ya, jadi ada penyesuaian. Jadi bolak-balik ada penyesuaian itu, pada akhirnya adalah di kenyamanan manusianya gitu nanti ya. Nah, itu konsep apa yang akan diterapkan pada dalam rancangan? Misalnya, ketika kita tahu bahwa radiasi mataharinya sangat tinggi, maka tidak mungkin kita menggunakan material-material yang dapat memasukkan radiasi matahari yang besar, misalnya dengan kaca bening gitu ke dalam bangunan. Ya, kita udah tidak bisa lagi. Atau ketika bangunannya sangat-sangat mendapat radiasi yang besar sekali dari matahari, exposure yang besar sekali, kenapa tidak kalau kita menggunakan material yang sama sekali tidak transparan, misalnya dengan beton, atau misalnya dengan tanah liat atau clay. Kita tahu bahwa banyak bangunan di bangunan vernakular maupun bangunan tradisional di gurun, di daerah gurun gitu ya, itu kan menggunakan tanah liat gitu. Jadi bangunannya full dia tidak transparan, jadinya panas matahari jadi tidak bisa masuk ke dalam bangunan gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh penyesuaian yang dilakukan tadi antara kenyamanan dan data situasi. Ya, kemudian konsep apa yang kita sudah tahu itu tadi, kemudian kita masukkan ke dalam konsep rancangan kita di sini. Masukkan saja sketsanya atau apapun yang memudahkan kita untuk
nantinya pada saat betul-betul merancang, sudah proses perancangan, itu data ini sudah siap gitu. Nah, apa saja kriteria keberhasilan kinerja thermal? Masih sama, yaitu ada aspek fisiologis, yaitu bebas baal dan bebas beku. Kemudian bebas kantuk dan sengatan panas atau pingsan. Jadi kalau misalnya kita itu tadi mendapatkan beku itu terlalu dingin gitu ya, atau terlalu panas sehingga menyebabkan pingsan, itu bisa juga gitu. Kemudian dari aspek psikologis ada kebugaran dengan tanaman ya, jadi itu juga perlu. Kemudian ada rasa hangat bukan panas ya, tetapi kedekatan. Kemudian kendali individual. Nah, dari aspek sosiologis ada kebebasan memilih pakaian yang sesuai kebiasaan, dan juga dari aspek ekonomis tentunya adalah konservasi dan efisiensi energi. Pada akhirnya itu juga ke efisiensi biaya. Contoh menerapkan optimalisasi kinerja pada bangunan ini masih sama, tabel yang seperti tadi juga kita lihat. Ini adalah contoh bangunan taman ruang dalam ya di The Jewel Changi Airport. Kita tahu bahwa ada komponen temperatur udara. Nah, kita cari tahu data temperatur udara di rata-rata di Singapura. Datanya seperti ini ya. Kita bisa lihat dari website ya pemerintah Singapura, dan kemudian kita cari tahu standar kenyamanan atau limits of acceptability untuk masyarakat di Singapura ataupun masyarakat pada umumnya. Kenapa? Nah, ini penting untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan, karena kita tahu bahwa bangunan bandara di Singapura itu sangat ramai, dan yang datang tidak hanya dari orang sekitar Singapura saja, melainkan itu adalah bandara udara yang sangat padat yang dari manapun orang datang. Jadi limits of acceptability-nya lebih bervariasi lagi gitu ya, dan kita harus mengetahui hampir semua orang yang ada di dunia gitu, yang mana yang bisa diterima oleh hampir semua orang gitu ya. Nah, ini adalah diagram psikometrik, jadi kita bisa cari tahu diagram psikometriknya seperti apa, sehingga ketika kita tahu panasnya semacam ini, kemudian acceptability-nya misalnya katakanlah di 27 derajat misalnya, tetapi panasnya rata-rata itu ada di berapa ini, 28,5, maka harus diturunkan berapa derajat? 1,5 derajat ya. Bagaimana cara menurunkan 1,5 derajat di bangunan yang sebesar ini volumenya? Nah, salah satunya adalah yang dirancang ini dengan membuat dome yang besar, dan di dalamnya terdapat tanaman-tanaman yang disusun secara berundak seperti ini ya, berundak seperti ini. Kemudian nanti kita berikan atraksi juga berupa air terjun ya. Kemudian nanti ada panas yang naik ke atas dan seterusnya nanti bisa keluar dari mana. Dan di bangunan juga ada di dalam ada pendinginan di ruang-ruang yang lain juga. Nah, kemudian kita bisa lihat juga terjadi perbedaan temperatur ya. Perputaran temperaturnya ada di mana tepatnya ada di tengah seperti ini. Nah, ini adalah analisis permodelan yang dapat kita lakukan untuk langkah awal di dalam perancangan supaya kinerja bangunan kita itu optimal dan mendapatkan hasil yang kita harapkan di awal, sesuai dengan limits of acceptability dan disesuaikan data situasi yang mana tentu saja semua telah sesuai dengan aspek fisiologis, psikologis, sosiologi, dan ekonomi.